satu pesan saat saya dimelabuh oleh Abu di Serambi Aceh. Beliau bacakan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Allah lah raja dari segala raja. Allah lah yang memberi seseorang kuasa. Allah lah yang mencabut kuasa itu dari seseorang. Mudah bagi Allah, sangat mudah Allah naikkan seseorang, sangat mudah Allah turunkan seseorang. Dan Masya Allah, tabarakallah, berkat doa para guru, berkat doa ibu bapak sekalian, saya diajarkan satu hal oleh beliau, bahwa setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Tapi banyak yang bisa memanfaatkan orang, namun jarang yang bisa memanfaatkan masa. Ni'matani, kata Rasulullah, ada dua nikmat, maghbunun fihima katsirun minan nas. Banyak orang-orang yang tertipu dengan dua nikmat itu. Ini saya kalau ceramah melihat ke depan agak ngeri-ngeri. Jadi kita ngelihat ke mana adik-adik saja ya. Kalau melihat ibu-ibu adem. Masya Allah, tabarakallah. Sehat ibu? Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat, kata Rasulullah, banyak manusia tertipu di dalamnya. As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan kesempatan. Kesehatan dan kesempatan adalah nikmat yang sangat mahal. Dia tidak bisa dibayar dengan harta, dia tidak bisa dibayar dengan kekayaan, dia tak bisa dibayar dengan kemewahan, dia hanya bisa dibayar dengan ketaatan. Nikmat waktu yang Allah berikan, nikmat sehat yang Allah berikan, bagaimana membayarnya, bagaimana membalas nikmat fasilitas yang Allah berikan ini? Salah satunya adalah dengan hadir pada tempat-tempat yang seperti ini. Karena tanpa kita sadari, waktu itu benar-benar berharga, benar-benar dibutuhkan. Bapak ibu sekalian, saya ceritakan bahwa saat iblis diturunkan oleh Allah dari surga, iblis diturunkan dari surga, berarti iblis sudah pernah di surga, dia sudah tahu nikmatnya surga. Dia tidak ingin kita menikmati itu surga. Apa yang dia katakan? Qala, iblis berkata, direkam oleh Al-Quran, Allah ceritakan, andirni ila yaumi yub'atsun, berikan aku tangguhan waktu, kata iblis. Apa yang diminta oleh iblis? Satu, waktu. Karena dia tahu waktu itu benar-benar sangat berharga. Bahkan Allah bersumpah, wal asri, demi masa. Maka hadirnya kita di sini adalah bukti bahwa kita benar-benar memanfaatkan waktu, dan semoga usia kita diberkahi oleh Allah. Amin amin ya rabbal. Ini adalah Masjid Raya Baitur Rahman. Baru sekali saya berdiri di sini. Masya Allah. Pernah lihat saya sebelumnya? Belum? Di sini belum? Sekalinya berdiri saya langsung baca ceramah 15 menit. Oh, ini khutbah. Masya Allah, tabarakallah. Ini kurang tongkat saja. Kalau ada tongkat di kiri sudah khutbah Jumat ini. Masih semangat Bapak Ibu? Kita sekarang lagi di mana? Masjid Raya Baitur Rahman. Ini adalah masjid kebanggaan rakyat Aceh, dan saya yakin kalau jamaahnya seperti ini setiap hari, bukan hanya kita yang bangga terhadap masjid, tiang-tiang ini pun ikut bangga terhadap rakyat Aceh. Tapi saya rasa tiang ini langsung mengadu. Biasanya tidak seperti itu, Ustaz. Biasanya ramai tidak? Masya Allah, tabarakallah. Nyona yang dari luar banda, nah yang dari Luk Semoe, nah yang dari Aceh Utara, nah yang dari Gaya Luas, Mandum na ke? Ada kita cek-cek urung banda mandu.
Masya Allah, tabarakallah. Allah datangkan kita ke sini dengan niat yang baik. Semoga kita pulang dalam keadaan baik. Amin, amin ya rabbal. Ini masjid kebanggaan kita, didirikan tahun 1612 Masehi oleh Sultan Iskandar Muda, begitu dalam satu riwayat. Dibakar oleh Belanda pada tahun 1873. Apakah ia jadi debu kemudian karena terbakar oleh api? Tidak. Ini adalah tempat, kau bakar ini tempat, iman masih menyala di hati rakyat. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka, orang-orang kafir itu ingin memadamkan cahaya dari Tuhan, ingin memadamkan cahaya dari Allah. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah walau karihal kafirun. Sungguh Allah tidak menginginkan kecuali cahaya itu terus bersinar. Malam ini kita melihat bahwa cahaya itu tidak pernah padam. Malam ini kita melihat bahwa cahaya itu masih bersinar. Malam ini kita adalah menjadi saksi bahwa cahaya itu masih hidup di dalam generasi anak-anak kita. Semoga Allah jaga generasi kita dalam iman. Amin. Apa yang menyebabkan ini masjid masih tegak berdiri? Dia pernah hampir dihancurkan oleh penjajah. Dia pernah hampir dibakar oleh orang-orang kafir. Apa yang membuat dia masih tegak sampai hari ini? Quran surah At-Taubah Allah katakan, semoga Masjid Raya Baitur Rahman ini menjadi makna yang Allah jadikan sebagai bukti dari firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lamasjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu innallaha yuhibbul mutatahhirin. Lamasjidun ussisa 'ala taqwa, sungguh masjid yang didirikan atas dasar ketakwa. Masjid ini bahan dasarnya bukan hanya semen. Masjid ini dibangun bukan hanya batu bata. Masjid ini dikenal bukan hanya karena megah. Masjid ini dibangun dengan niat yang baik oleh umara dan ulama. Mereka sudah mengasaskan ini masjid dalam keadaan takwa, ussisa 'ala taqwa. Maka tugas kita adalah menjaga cahaya takwa itu tetap bersinar, menjaga cahaya takwa itu tetap ada. Karena masjid, bila di sana tidak ada nilai takwa, maka ia sepi dari keberkahan, maka ia sepi dari ketaatan. Dia dikagumkan banyak orang karena megah, bukan karena tegaknya jamaah. Tapi alhamdulillah dengan hadirnya Bapak Ibu sekalian malam ini, saya hadir bahwa masjid ini benar-benar la masjidun ussisa 'ala taqwa. Ini adalah masjid yang dibangunkan atas dasar takwa. Kita hidup di sini, apa yang membuat kita mulia Bapak Ibu? Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling umur kita pendek. Hisadu ummati baina 60 wa 70. Umur umatku, kata Nabi Muhammad, itu di antara 60-70 tahun. Katakanlah kita berusia 20 tahun mulai berkarir, 30 tahun kita sukses, nikmati karir itu. 30 ke 40, 40 sudah mulai kelelahan, 40 sudah mulai sakit-sakitan. Kita hanya bisa menikmati 10 tahun. Apa yang kita banggakan? Apa yang kita cari di dunia ini? Yang kami hormati Bapak Gubernur, gubernurnya yang dihormati, besok kamu bukan gubernur. Yang saya hormati Bapak Bupati, ketika kau jadi bupati terhormat, hilang bupatimu, hilang hormatmu. Yang saya hormati Bapak Geci, behana tagai Geci reuno. Ada, Masya Allah, tabarakallah. Yang saya, karena Bapak Geci hadir, yang saya hormati Bapak Geci, hilang gecimu, semoga jadi camat. Artinya pangkat, jabatan, kekayaan, semuanya akan kita tinggalkan. Semuanya tidak pernah kita bawa mati.
maka tidak ada yang bisa kita banggakan kecuali amal. Tidak ada yang bisa kita bawa kecuali amal. Apa kata Nabi? Idza mata ibnu Adam, fi riwayah idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu. Apabila seorang manusia mati, dia meninggal dunia, inqata'a 'amaluhu, terputus segala amalannya. Begitu mati kau tak bisa solat. Kalau sudah mati masih bisa solat. Kalau hidup pun kadang tidak solat, apalagi kalau mati. Mati tidak bisa solat, mati tidak bisa ibadah, mati tidak bisa lagi puasa, mati sudah tidak bisa lagi ngapa-ngapain. Anjir tak boleh. Anali ibadah, anali semayang, yang hanya wadah semayang mendang udip. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu, terputus amalannya, illa min thalath, kecuali sumbernya dari 3. Shadaqatun jariyah, sedekah jari, sedekah yang apa itu sedekah yang mengalir, kebermanfaatannya terus berlanjut meskipun kita sudah tidak ada. Betapa banyak hari ini orang-orang yang sudah wafat tapi namanya masih disebut-sebut. Betapa banyak hari ini orang meninggal dunia tapi namanya masih menggema di dunia. Betapa banyak orang yang masih hidup tapi sudah diharapkan kematiannya. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang diharapkan kepergiannya. Amin. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, inilah yang dapat kita ambil nanti di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi cerita tabah mi. Jin mak. Nya tolong euy mak kak. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyuruh Sayyidah Aisyah pesanetlah tabah kameng kena si. Setelah disembelih lehgetagun gebagi-bagilah li Sayyidah Aisyah, kecuali satu bagian yang ditinggalkan. Satu bagian ini adalah bagian yang paling disukai oleh Rasulullah, adalah pundak kambing itu sendiri. Ini Rasulullah sangat senang. Akhirnya ditinggalkan, disisakan untuk Rasulullah. Begitu Rasulullah pulang ke rumah, wahai Aisyah, adakah semuanya sudah kau bagikan? Ia menjawab, ya Rasulullah, semua kambing yang tadi kita sembelih sudah dibagikan, semuanya sudah habis kecuali yang tersisa hanya satu. Inilah yang tersisa. Apa kata Nabi? Wahai Aisyah, sejatinya semuanya masih ada, semuanya masih ada. Inilah satu-satunya bagian yang hilang. Apa yang ingin Rasulullah pesankan? Bahwa apapun yang kita berikan untuk orang, sejatinya itulah yang bisa kita miliki di hari kemudian. Dan apapun yang kita makan, ma indakum yanfad, apapun yang di sisimu akan usang, apapun yang di sisimu akan hancur, apapun yang kau simpan, sehebat apapun kau menjaganya, kalau sudah waktunya hilang, maka kita tak dapat katakan tidak. Kadang-kadang Allah hadirkan sesuatu yang di luar dugaan. Kita sudah menjaga sebaik-baiknya, kita sudah merahasiakan serahasia-rahasianya, tapi kalau kata Tuhan hilang, maka akan hilang. Silakan buka pintu rezeki sebanyak-banyaknya, kerja sekuat-kuatnya, tapi ingat, kalau Allah katakan berhenti, putus sudah, maka sebanyak apapun pintu pekerjaan, sebanyak apapun pintu rezeki yang kita buka, jangan pernah tutup satu pintu yang tidak pernah usai, yang tidak pernah putus. Wa tazawwadu, dan carilah perbekalan sebanyak-banyaknya. Tapi kalian warga Aceh harus tahu, fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama adalah shadaqatun jariyah. Yang kedua, ilmun yantafi'u bi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dengan ilmu itu orang-orang dapat meneguk keteduhan, ilmu yang dengan ilmu itu orang-orang hilang kehausannya, ilmu yang dengan ilmu itu kehadiran kita dapat dirasakan oleh orang-orang. Man izdada ilman, siapapun yang bertambah ilmunya,
walam yazdad hudan, tapi dia tidak bertambah kedekatan dengan Tuhan, tidak bertambah ketaatannya kepada Allah, lam yazdad minallah illa bu'da, maka tidak ada yang bertambah sejatinya kecuali jauh daripada Allah. Ilmu, saat Allah ingin menaikkan seseorang, maka Allah menaikkannya dengan ilmu. Nabi Allah Adam ketika dia hendak diciptakan sebagai khalifah di muka bumi, malaikat mengatakan bahwa manusia hanya akan berbuat kerusakan. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Lalu apa yang dilakukan oleh Allah untuk memuliakan Adam? Wa 'allama Adam al-asma. Allah mengajarkan Adam. Seandainya ada sesuatu yang lebih bisa memuliakan kita daripada ilmu, maka Allah akan melakukan itu untuk Adam. Maka ini buktinya bahwa dengan ilmulah seseorang itu bisa menjadi mulia. Apakah harus menjadi seorang yang berilmu? Kau penuntut ilmu, engkau mulia. Engkau dekat dengan orang yang berilmu, engkau mulia. Orang yang berilmu yang dapat mendekatkanmu kepada Allah. Karena kata para sahabat, ya Rasulullah, dengan siapa kami duduk kalau engkau sudah tiada? Apa kata Nabi? Dengan orang-orang yang kalau kau melihat dia, engkau mengingat Allah. Ilmu yantafi'u bihi. Yang ketiga adalah waladun salihun yad'u lahu. Silakan investasi sebanyak-banyaknya, silakan menabung sebanyak-banyaknya, tapi semua akan usai kecuali satu tabungan ini yang menjadi investasi abadi kita sampai akhirat nanti, adalah anak-anak yang soleh yang kita hantarkan untuk belajar di pesantren, yang kita hantarkan untuk jabut budaya-daya. Inilah mereka yang kelak akan mendoakan kita ketika menggambarkan siapa itu anak yang soleh. Rasulullah mengatakan waladun salihun yad'u lahu. Anak yang soleh adalah anak yang mendoakan orang tuanya.